Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah, mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya, sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Earphone atau uang? Ya uang lah. Loh, kok nggak bisa? Ih, earphone biasa gini buat apa? Ya udahlah, pakai aja. Pagi, Ma. Anakku sayang, makan dulu tuh sana. Ren ini bukan anak kandungku, tapi dia nyusahin aja sih. Hah? Kamu kenapa, Ren? Aku anak siapa, Ma? Pertanyaanmu aneh banget. Ya kamu anak mama lah. Hai sahabatku yang paling cantik sejagat raya. Hai, Besti. Idih, sok cantik banget sih. Mukanya kayak Squidward ketimpa papan gitu. Kalau gak suka, gak usah muji. Apa sih Ren tiba-tiba marah-marah gitu? Orang gue muji lo tulus walaupun muka lo burik. Hai Beb, I love you. Aku cuma cinta sama kamu. Sweet banget sih kamu. Aduh, males banget deh ketemu dia. Udah jelek, ngebosenin lagi. Kamu jahat. Ma, aku pulang. Anakku, sini mama kangen. Dasar anak bodoh, dia tidak tahu kalau saya yang telah membunuh mama kandungnya. Apa? Udah deh, aku coba buka ya. Reza? Loh, Ren, kamu bisa melihat? Iya, aku gak nyangka bisa ngeliat. Tapi aneh banget, kenapa mama selama ini bikin aku buta? Pasti ada sesuatu, Ren. Apa mamamu pernah memberikan hal lain? Mama selalu kasih aku minum jus apel setiap hari. Tapi rasanya aneh. Kamu jangan minum jus itu lagi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik semua ini. Oke, Reza. Ma, aku pulang. Sayang, mama kangen deh sama kamu. Kamu gak lepas kunciran rambut itu kan? Enggak kok, Ma. Bagus sayang. Sayang, ini mama buatkan jus apel untuk kamu. Diminum ya. Iya, Ma. Cepat diminum sayang, keburu sore. Bentar lagi, Ma. Aku kembung tadi minum banyak air. Ya udah jangan lupa habisin. Loh, jus apel ini serem banget warnanya. Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya. Hati-hati nak, jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, Ma. Itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai. Hai teman-teman, akhirnya aku bisa ngeliat kalian. Loh, kok kamu udah gak buta? Udah enggak, aku udah normal sekarang. Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua. Dasar caper, penipu. Terserah kalian deh. Reza, kamu kemana aja?
Hai Ren, aku telat nih. Kamu nggak apa-apa kan? Itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi. Aku udah minum jus ini sejak kecil. Hah? Nggak salah. Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat, aku kan buta. Ya, nggak seserem inilah Ren. Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu. Tapi Reza, mama sayang banget sama aku. Ingat Ren, gak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku. Dia adalah seorang ahli ramuan. Oke deh. Pak, aku pulang. Ini temanku, Ren. Halo Om. Pak, coba lihat deh. Papa tahu nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapat minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku Om. Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil. Astaga, Emangnya itu minuman apa, Pak? minuman itu bukan jus, tapi Hah? Jadi itu bukan jus? minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum. Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini. Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tahu, siapa nama mamamu? Grace. Grace? Grace Sinta Tiara. Iya. Dia adalah mantan asisten papa dulu. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu. Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ingatan Ren bisa kembali? Ini ada ramuan penangkal, kamu beri dia minum ramuan ini. Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali. Oke, aku akan kasih mama minum minuman ini. Makasih Om. Sama-sama, nak. Ma, aku pulang. Sayang, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Aku habis jalan-jalan sama temen, Ma. Teman? Oh iya, aku beliin mama minuman. Apa itu, nak? Katanya bagus buat kesehatan. Tumben banget kamu, nak. Oke, mama minum ya. Bau minuman ini sepertinya mama tahu. Kamu habis bertemu siapa? Berani-beraninya kamu menjebak mama. Mama harus minum minuman itu. Gak akan, pasti ada orang yang menghasut kamu. Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Aku udah tahu sebenarnya mama yang bikin aku buta. Kenapa mama jahat banget? Aku kan anak mama. Justru mama melakukan semua ini agar kamu selalu ada bersama mama. Selamanya kamu harus nurut sama mama. Sini, ikut mama. Cepat. Ma, lepasin aku. Mulai sekarang kamu gak boleh keluar dan bertemu siapapun. Aku harus telepon Reza. Halo Reza, aku dikurung sama mama. Oke, Ren. Aku kesana sekarang juga. Oke Reza. Ren? Reza? Hehe, siapa kamu? Anak kurang ajar. Grace, Tuan? Kenapa Tuan bisa ada di sini? sudahi semua perbuatanmu dan cepat minum minuman itu. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi. Jangan Tuan. Baik, saya minum sekarang. Ren? Kamu kenapa? Aku udah ingat semuanya. Kamu bukan mamaku. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Pak, ini temanku mau ngomong sama papa. Hah? Apa? Ada apa? Enggak om, aku pergi dulu. Udahlah ya, publik aja. Ada yang jadi simpenan jenderal nih. Janji nggak jual diri. Maksud kalian apa? Udahlah Ren, nggak usah pura-pura polos lagi. Siska udah kasih tahu semuanya. Itu gak bener. Ren, mulai sekarang kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Kamu merusak nama sekolah karena jadi pelacur. Itu gak bener, Bu. Siska gak pernah bohong. Siska, kamu masih berani sama aku. Belum puas. Hala, aku tahu kamu pasti simpenan jenderal itu. Tapi ngaku-ngaku anak, gak level ih. Tunggu aja kamu. Pa, Siska masih terus mengganggu aku. Tenang aja, dia akan sengsara sebentar lagi. Papa mau ngapain? Papa akan memiskinkan dia dan seluruh keluarganya. Santai anakku. Selamat tinggal, Siska. Ayo ikut papa. Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren, Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? kamu ngapain di sini, Ren? Gawat, jangan sampai Papa ketangkep. Pa, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nah, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pa. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat, lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo? Iya, bola mata biru itu berarti kamu bukan orang biasa. Kamu anak raja yang hilang 18 tahun yang lalu. Hah, gak mungkin Marco. Aku tinggal sama orang tua kandungku kok. Enggak, Ren. Cuma orang kerajaan yang punya bola mata biru. Pantes saja warna bola mataku beda sama mama.
Ternyata selama ini mama bohong. Iya, mending kamu ikut aku sekarang. Aku bantuin kamu ketemu raja dan keluargamu. Oke, Marco. Nah, Ren, kamu bisa baca buku ini. Di sini ada silsilah keluargamu. Aduh, mataku. Bagus, sini bukunya. Dasar anak bodoh, gampang banget buat nipu kamu. Sekarang semua kekuatanmu sudah kuambil. Kekuatan? Kekuatan apa? Kamu udah gak berguna sekarang. Selamat tinggal, Ren. Marco, kamu mau kemana? Ren, kamu belum pulang? Susi, Iya, Ren. bola matamu biru. Iya nih, kita samaan. Kamu juga biru, Ren. Loh, bukannya cuma orang kerajaan yang punya bola mata biru? Kamu habis mimpi apa, Ren? Emang sih di dunia ini hanya ada 3 orang yang memiliki bola mata biru ini. Karena bola mata biru ini memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Jadi kita punya kekuatan berbahaya itu? Iya, Ren, tapi kita akan mendapatkan kekuatan itu tengah malam nanti. Oh, gitu. Ren, kamu kenapa? Lagi sakit kah? Bola mata birumu sisa 1 lagi. Sejak baca buku tadi, mataku sakit dan badanku lemas gitu. Hah? Buku apa, Ren? Buku mantra? Gawat, Ren. Kamu harus cepat ambil kembali buku itu sebelum tengah malam. Emangnya ada apa sama buku itu? Kekuatanmu diserap oleh buku mantra itu dan kamu bisa aja meninggal.